Kita mah lebih seneng ngomongin kekurangan sih ya. Yoi. Seru kayaknya. Kalau gibah kan nggak habis-habis tuh. Dan ini adalah kekurangan dari Stargazer X. Check this out. Nah guys, sekarang kita lagi ada di HMI nih. Hyundai Simpruk, Hyundai Mobil Indonesia ya. Pusatnya men. Pusat. Dan kita lagi ada di mana nih? Stola ya. Tempat parkir gitu-gitu gede banget soalnya di sini. Kita sudah cari tahu apa saja kekurangan Stargazer X dari yang di online-online ya men. Yoi. Dari yang komen-komen kita kumpulin. Dan ini ada beberapa nih. Yang pertama, kekurangannya itu katanya secara visibilitas kurang oke. Maksudnya si visibilitas si driver katanya gitu sih. Kita cek aja yuk. Nah guys, tadi kan kita bahas katanya kekurangan pertama nih visibilitasnya nggak bagus. Mungkin gini ya, memang kemarin-kemarin sempat banyak yang bahas nih masalah dashboard. Karena dashboardnya mungkin desainnya berbeda banget, anti mainstream lah, beda banget sama yang biasa-biasa di tipe-tipe atau di merek-merek yang lain ya lebih tepatnya. Dia kan head unit sama speedometer jadi satu housingnya dan ini gede kayak ngalangin gitu men. Gitu kali ya? Bisa. Nah, tadi ini mobil kita bawa dari dari kantor ke tempat ini apa ya? Stall gitu ya. Kita coba. Kayaknya enggak ya. Kalau ke depan secara visibilitas menurut gue pribadi oke-oke aja, bagus-bagus aja. Dan dashboard yang kelihatannya si housing dari speedometer dan audionya ini kelihatan nonjol gitu kayaknya nggak ganggu juga. Mungkin buat sobat-sobat sporty yang ceper-ceper tuh agak keganggu gitu. Nah, solusinya ini kan ada high adjuster, bisa ditinggiin tuh joknya dan visibilitasnya jadi oke-oke aja. Anyway, tinggi gue 165 dan masih fine-fine aja menurut gue. Terus kalau memang visibilitas yang dianggap itu dari pilar A yang di depan ini, kiri dan kanan, agak ngeganggu mungkin pilarnya ini nih. Tapi menurut gue cobain, gue masih biasa-biasa aja sih. Lu tadi gimana men? Aman. Dia kan duduk di depan juga, jadi dia juga harusnya bisa ngukur lah. Kayaknya masih aman-aman aja. Mungkin karena belum terbiasa gitu. Mungkin ya, karena kan desain dari dashboardnya juga lumayan agak berbeda nih dari yang biasa-biasa. Justru sebenarnya dengan desain dashboard kayak gini menurut gue jadi fresh banget, berbeda banget sama yang udah ada sebelum-sebelumnya nih. Kelihatan banget futuristiknya. Keren sih menurut gue. Ya kalau balik lagi ke visibilitas, ya masih oke lah. Bahkan di sini juga sebenarnya kan ada kaca ya di antara pilar A ini nih, di sela-selanya. Jadi masih bisa ngeliat lah gitu, nggak ketutup semuanya. Dan menurut gue oke-oke aja. Nah buat teman-teman yang penasaran masalah visibilitas, karena mungkin setiap orang kan kebiasaan berkendaranya berbeda-beda, saran gue sebaiknya test drive aja ya. Sama Om Nugroho mah, dia mah standby aja lah, kapan mau test drive janjian aja, nanti bisa dibawain mobilnya, teman-teman coba deh. Karena kalau nggak nyoba sendiri, ya kayaknya takutnya nanti berbeda pandangan gitu tentang hal ini. Kalau menurut gue pribadi, fine-fine aja lah. Poinnya itu sih, kalau masalah visibilitas. Nggak ganggu-ganggu banget. Kekurangan kedua yang kita lihat itu katanya mobil ini tidak ada kamera 360. Dibahas banget kayaknya kamera 360. Di kompetitornya emang ada men? Xpander Cross ada? Udah? Ada. Oh ada ya? Veloz? Veloz bukan. Bukan SUV kan? Tapi ada. Ini kan kelasnya SUV ya, di kompetitornya memang ada 360. Di sini memang nggak ada faktanya. Hanya ada kamera di belakang aja, men. Yoi. Kamera parkir dan sensor parkirnya juga ada 3 titik. Menurut gue itu bagus sih. Bahkan ada sensor corner ya di depan ya? Yoi. Kiri dan kanan. Tapi kan yang dibahas kamera. Oke, memang nggak ada kameranya. Anggaplah itu sebuah kekurangan. Tapi kalau ngomongin kelebihan ya, kayaknya mengungguli yang lain jauh-jauh banget ya. Dari fitur-fiturnya dan lain-lain nanti akan kita bahas sih. Tapi intinya, ya memang 360 nggak ada. Tapi apakah itu mengganggu banget? Kayaknya enggak ya. Nggak semua orang juga familiar atau mungkin terbiasa dengan parkir hanya melihat si kamera 360 sih. Tetap kayaknya spion-spion dan selama tukang parkir masih ada sih kayaknya kamera 360 masih bisa diakalin. Gitu sih. Lalu kekurangan selanjutnya katanya mesin sama transmisinya beda ya? Lebih tepatnya transmisi mungkin kali ya. Mesinnya dia pakai 1500 cc 4 silinder dengan outputnya di 115 PS, 143,8 Nm. Menurut gue itu cukup ya. Walaupun di kelas low SUV ini bukan yang terbesar ya. Yoi. Yang terbesar ada di merek H Tegak tuh. Yoi. Yang 3 huruf ya. Yoi. Apa tuh? FBI. BRP. Disebutin lagi sama dia. Ya gitulah. Tapi selisihnya juga nggak jauh-jauh banget, tipis-tipis sebenarnya. Tapi segini pun menurut gue proper banget untuk dipakai mobil keluarga di dalam kota maupun keluar kota. Jadi sebenarnya nggak ada masalah sih segitu. Kayaknya yang paling di highlight itu adalah masalah transmisi.
Transmisinya di tempat lain mereka pakainya CVT. Hyundai pakainya IVT. Kenapa itu yang di-highlight? Padahal sebenarnya dengan IVT, gue ngerasa itu improvement loh, men. CVT pakai sabuk baja, IVT pakai rantai baja. Harusnya secara durability lebih bagus yang pakai rantai baja ya, which is itu IVT. Dan katanya IVT itu lumayan mengurangi atau meminimalisir delay-delay khas dari CVT. Kan CVT ada kesan nggak nempel gitu. Kalau kayak gue nih, gue kan kenapa gue selalu pilih automatic konvensional karena menurut gue enak tuh, ada torsinya nempel gitu. Kalau CVT agak kurang. Nah, IVT ini bisa meminimalisir itu, halusnya tetap dapat, terus kayaknya lebih nempel gitulah. Dan yang lebih di-highlight sih yang masalah durability, katanya sih begitu. Dan menurut gua masuk akal juga. Jadi kayaknya kalau yang di-highlight itu karena mungkin teman-teman belum tahu aja sih. Gitu guys. Lalu sebelum lanjut ke kekurangan yang selanjutnya, ada baiknya mendingan nanya promonya dulu. Karena kalau promo sama Om Nugroho, karena dia anak pusat, kayaknya tumpe-tumpe. Nggak percaya? Yuk kita cek. Nah guys, waktunya promo langsung sama Om Nugroho. Yap, ketemu lagi. Mr. Nugro Head Office, Nugroho. HO. HO. Om, langsung aja. Orang pusat kan diskonnya, promonya gila-gilaan. Boleh disebutin lagi, Om? Promonya mulai dari bunga 0%, nggak bosen-bosen kita sebutin. Yang dari mau pusat. tanpa bunga ya? Yang tidak mau pakai bunga. Terus apa lagi promonya, Om? Terus ada mulai dari cash bertahap 50-50. Misalkan kita ada duit Iya, 50% setengah, tahun pertama. nanti ada deposit yang duit akan datang, ntar di tahun depan baru bayar. Tuh. Jadi buat teman-teman yang nggak mau beli kredit, tapi kalau mau beli cash, duitnya belum kumpul semua. Itu Betul, dia caranya. Betul, itu opsinya seperti itu. Atau mau DP minim, juga ada DP minim mulai dari 10%. Tuh, ya kalau Stargazer bisalah 13 juta. Tuh. Atau mau pakai angsuran murah, yaitu dibelah dulu di harganya, nanti balon payment itu setengahnya dulu diangsur selama 3 tahun, nanti ngebom di akhir, yaitu balon payment namanya gitu. Oh, di Angsurannya cashin boleh jadi- juga? Di cashin gimana maksudnya? Terakhirnya? Iya, itu langsung cash. Oh. Terakhirnya kita ngangsur dulu selama 3 tahun, langsung terakhirnya itu cash langsung. Misalkan bayarnya terakhirnya 100 juta, langsung 100 juta. Tapi misalkan Mas, tiba-tiba duit kepake nih, gimana nih Mas? Ada opsi nggak? Ada dong, bisa diangsur lagi selama 2 tahun. Wah, Gokil nggak? Atau mau angsuran murah tanpa ngebom, bisa. Tenor 8 tahun. Panjang, tapi Angsuran murah. tipis-tipis. Nggak terlalu memaksakan, seperti itu. jadi Oh. sangat optional nih kalau di pusat nih. Apalagi Betul. sama Om Nugroho, semuanya Betul dibantu. sekali, bisa Dan- dibantu. COP juga kita ngebantu. Oh, COP juga bisa ya? Bisa, nggak harus dari kita. COP juga kita bisa. Mas, mau bayar COP bisa. Kayak gitu. Fleksibel Terus kita. katanya juga jago bantuin data ya, bener nggak sih itu? Betul dong, Bener ya? pastinya. Itu udah realita. Itu udah fakta ya, karena gue Iya. juga pernah kasih tahu sama dia dan itu bener sih. Iya. Jadi buat teman-teman yang kira-kira datanya mungkin agak ya belok-belok sedikit lah ya. Belok-belok atau kurang memenuhi syarat, bisa langsung konfirmasi di awal. Terbuka aja sama Nugroho, bukan maksudnya Nugroho langsung nggak bisa Pak, langsung saya putus, bukan kayak gitu. Nugroho tuh pasti ngasih opsi, jujur itu ngasih opsi, Pak kita harus seperti ini, harus seperti ini. Tukar tambah juga gampang di sini. Pastinya, simple sekali. Kenapa di Nugroho simple, di House simple? Karena apa? Bapak duduk manis, foto mobil lamanya, konfirmasi tipenya, tahunnya, duduk manis, langsung keluar. Hari itu juga harganya paling kita 1-2 hari. Mas, tapi saya udah dapat penawaran dari sana segini-segini. Berapa misalkan? 80. Pak, kita dapat nih 90. Terbaik nggak? Bisa dilebihin lah intinya gitu. Gokil nggak? Dan yang paling penting ini resmi ya. Hah, resmi dong. Kita pokoknya semua kita pasti terbaik dari Nugroho. Terus kalau ngomongin diskon juga udah pasti gede kan di HO. Oh iya, ya. Kan capek kalau ngomongnya. Nggak usah dibahas lah kalau itu. Karena di pusat ya. Iya, iya. Jadi kalau lu tukar tambah lu bisa dapat double cashback berarti ya. Ya, gitulah. Dapat dari harga ininya, dapat dari diskonnya. Wah, kenyang dong. Kembung itu malah. Kembung itu mah. Tinggal Terus apa lagi? Aduh, apa Daerah. lagi? Daerah kita ada. Lupa nih kita ngomongin daerah. Kita udah berapa kali kita daerah. Ini masuk lagi kita daerah di Solo. Mas, gini-gini dapat penawaran seperti ini. Udah Pak, duduk manis, nggak usah ketemuan, langsung SPK. kita kan posisi di Jakarta. Heeh. Jadi kalau ada yang mungkin dari Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bisa.
luar pulau bisa nggak sih? Bisa dong, Oh, nggak bisa. mungkin nggak bisa. Cuman kan kita berbicara untuk promo ini. Kalau untuk luar pulau, untuk pengiriman kita berbicara di lain hal lagi seperti itu. Tapi intinya semua bisa dibicarakan. Bisa dibicarakan. Dari manapun Anda berada. Betul sekali. Jika Yang Anda penting pengen masih di NKRI. Oh, yang penting masih NKRI, masih merah putih. Ya, pokoknya saya bantu dah Ya. selagi masih Selama ada Indonesia. Garuda di Ya, sini ya. iya. Pokoknya mah. WNA juga kita bantu. Oh, bisa ya? Bisa dong. Orang mana Korea, orang mana India, kita bantu semua. Orang mana Rusia, kita bantu, Bang. Kalau ngomongin test drive lengkap juga. Test drive nggak usah ditanyakan mau apa. Ioniq ada kita, Staria kita ada, Santa Fe ada, Stargazer pun kita ada, mulai dari X, mulai dari Prime, mulai dari Essential. Yang biasanya dealer lain nggak punya Essential kita punya. Yang biasanya dealer lain nggak punya Ioniq kita punya, nggak punya Santa Fe kita punya. Apalagi Staria. Mana ada dealer lain Nggak kalau ada, bukan nggak di ada. AMI dong, Hyundai Mobil Indonesia. Sekelas Staria ada test drive-nya. Gokil lah. Oke. Gokil. Ada yang mau minjem dari cabang lain harus ke mana? HO dulu. Oh, iya. Kalau di Hyundai Langsung. HO langsung di ho. Iya, kan langsung. Nggak usah Iya, pinjem-pinjeman, Bu. Bapak nentuin aja harinya. Langsung kita kasih jadwalnya. Bener ya? Dan dia nanti nyamperin ke tempat teman-teman semua ya. Iya, fleksibel. Nggak usah repot-repot Nggak kesini. usah repot-repot, duduk manis ngopi, kita ngopi bareng di situ sambil test drive. Nah, terus promo unit lain Om selain Stargazer nih, apa aja? Promo unit lain juga ada mulai dari kereta, Oh. ya kan, kereta. Terus juga mulai ada lagi dari Santa Fe, dari Ioniq, dari Palisade. Palisade aja kita bisa DP minim 10%. Nah, gokil lah. Bercanda lu. Lah, kok bercanda? Itu mobil 1M lebih. 1M, 10% berapa? 100 juta kan? Belum dipotong promo aja. Di luar ekspektasi gua, guys. Nah, yang menarik dari Hyundai ini adalah masalah after sales-nya, Om. Betul. Kayak model garansi-garansi dan lain-lainnya, asuransi-asuransi yang gratis langsung dari Hyundai-nya boleh di-spill, Om. Boleh dong, kita mulai dari asuransi jiwa. Oh. Misalkan kita beli Stargazer nih. Stargazer sesuai kebutuhan, mau yang 6P atau 7P. Kalau yang 7P berarti 7 penumpang kita di cover. Pakai asuransi per kepala, misalkan terjadi insiden, meninggal dunia, itu satu kepala 100 juta. Kalau belinya yang 7 berarti 700 juta. Terus kalau mobilnya nabrak juga di ini ya, dapat asuransi juga. Nah, ya? itu untuk asuransi mobil nabrak, dapat asuransi juga dengan nilai ke biaya kerusakan 65%. Iya. Yaitu nanti diganti, misalkan di Stargazer-nya warna merah atau warna hitam, nanti diganti sesuai warna hitam seperti Tuh, itu. jadi bukan nilai kerusakannya yang diganti, mobilnya yang diganti. Iya, mobilnya langsung Baru. Baru. Asuransi apa lagi yang biasa nggak di cover asuransi? Ban. Kita cover selama 1 tahun. Empat-empatnya ban, Mas. Saya ternyata kena trotoar, pecah bannya. Hubungin Nugroho. Ibu, Bapak beli dulu ban, nanti kita bantu klaim, refund nanti. Ah, ini yang menarik satu lagi nih. Kan klaim-klaim kayak gitu harus ke pusat. Ribet kan? Kalau sama orang pusat tuh bisa lebih cepat kali Iya ya. dong, nggak usah kelamaan, data udah kita pegang, Oh, ya kan? iya, Paling kita bantu doang, sedikit doang. Keuntungan orang pusat gitu Iya, ya. apalagi yang nggak mau ribet, ya kan beli di pusat, nggak usah ribet, fleksibel. Om, terus kalau servisnya kan paling 3 tahun ya gratisnya? Dari siapa? 3 tahun? Enggak, di merek-merek lain kan paling 3 tahun atau 50.000 50.000 di Nugroho kilometer. kita tambahin lah setahun. Jadi 4 4 tahun. tahun atau 60.000. Biasanya tempat lain 3 tahun kan. Atau 50.000 kita tambahin 1 tahun atau 60.000. Tuh, jasanya kita tambahin lagi 5 tahun atau 75.000. Tuh. Terus satu lagi nih Om, penting nih. Apa? Kadang teman-teman suka minta bonus ini dan itu. Bonus itu sesuai kebutuhan. Customer mau butuh apa? Butuh misalkan biasanya kayak mobil gini kan ada PR-nya, kayak mulai yang kecil-kecil lah, talang air atau karpet dasar, itu kan hal yang mudah sebenarnya buat dikasih promonya. Kenapa nggak dikasih? Kalau di Nugroho mah udah nggak usah disebutin, udah kita kasih. Itu mah udah pasti lengkap. Oh, udah kita kasih, mau apa lagi? Imani, Itol, Mas, saya mau Itol, Mas, ya kan? Bisa fleksibel, ya kan? Mas, saya mau surat jalan karena mau pakai, bisa. Fleksibel nggak? Mau Iya, apa lagi? betul. Yang lain, dashcam, bisa fleksibel, tinggal milih aja. Mas, mau Mau apa? tempat duduknya captain seat? Nah, bisa. Bisa Free. ya? Free tapi Bisa. juga ya. Kenapa enggak? Kasih katalog digital Om biar teman-teman bisa lihat riwayatnya nih, biar Nah, percaya. katalog digital kan biasanya kalau di iklan kan takut nih Ah. karena belum kenal. Instagram Nugroho Hyundai itu langsung Bisa keluar. kelihatan nanti track record dia ya, dia udah kirim Iya, mobil dan Nugroho lain-lain. Hyundai, atau mau kayak kemarin customer saya video call mau lihat secara video mobil warna-warni bisa fleksibel kok kita. Nah guys, yang mau pesan langsung
Tanya-tanya dulu boleh lah ya? Boleh. Kita Bener. kan nggak ada putusnya kalau nanya di sini. Iyalah. Jelasinnya, benar ya? Iya, gua udah capek nanya juga. Banyak banget soalnya. Jadi teman-teman nanya aja langsung 1 kali 24 jam dia mah standby terus. Betul. Beneran itu mah. Fix. Udah, gitu aja ya. Udah dong. Kita lanjut lagi guys, come on. Lalu nih, kekurangan selanjutnya nih yang selalu ada ya dari zaman pertama kali ini nongol. Desainnya aneh tuh. Pertama harus digarisbawahi, desain itu sifatnya subjektif sekali. Tiap orang beda-beda seleranya, nggak bisa dipaksakan. Tapi kalau ngomongin aneh, waktu pertama kali gua lihat juga, to be honest nih, gue juga, aneh juga. Karena beda banget, anti mainstream. Ketika mobil-mobil yang lain desainnya masih ya Kak, dalam level yang hati-hati gitu, nggak yang terlalu. Ini tiba-tiba datang dengan futuristiknya yang begitu ofensif sekali. Apalagi di Stargazer X, menurut gua jauh lebih menarik ya. Bukan cuma futuristik yang ditonjolin, tapi ada sisi gagahnya karena ini SUV. Dimulai dari kap mesinnya dibikin muscular. Dia kayak ada undakan gitu ya, jadi kelihatan lebih berotot, lebih kokoh gitu. Ada otot-ototnya. Kalau lampu ininya mah sama Stargazer yang Prime ya men. Yoi. Dia ya di RL-nya gitu ya. Dan ini justru yang bikin mobil ini kelihatan futuristik ala-ala Star Trek gitu kan. Lalu ke bagian bawah grillnya juga dia menurut gue jadi lebih bagus di sini, nonjol-nonjol gitu dengan aksen black glossy sama ini ada silver matte gitu ya. Terus di lampunya juga udah oke sih, LED multi reflektor seamless. Jadi dengan housing yang begini nih bikin mobilnya jadi beda aja gitu kayaknya. Lalu ke bagian bawah juga underguard-nya menurut gue cakep dibikin matte gini, jadi kelihatan tambah sangar. Ada gradasi warna, ada permainan warna di situ. Sekarang kita ke bagian samping dah. Tanpa ditambahin over fender sekalipun, ini udah kelihatan gagah sih menurut gue. Lekuk-lekukan garis-garis ini nih, permainan ini nih kelihatan lebih berotot. Untuk ukuran SUV masih masuk banget. Apalagi ditambahin ini nih over fender khas dari SUV-nya, makin kelihatan lebih gagah ya. Dan untuk kaki-kakinya juga velgnya menurut gue nice. Untuk desainnya keren nih, two-tone polish kayak gini, terus dengan ukuran 205/50, ringnya ring 17, udah proper banget, pengereman pakai cakram dengan segala macam fitur-fiturnya nanti kita jelasin ya. Nah untuk spionnya ada lampu sennya, udah auto folding pastinya electrical, terus ada ini nih, lambang dari blind spot monitor, nanti kita jelasin juga. Lalu ke sini nih, karena di SUV wajib banget ada roof rail, dan roof railnya menurut gue ini bagus nih, warnanya juga pemilihan warnanya bagus. Dibikin silver gitu ya, karena kayaknya banyak aksen silver nih di Hyundai ini. Handle pintunya juga chrome, ada akses smart entry karena sudah keyless. Di sini nggak ada set body molding, polos. Kalau tulisan ini mah karena ini mobil test drive ya, jadi abaikan aja. Ke bagian bawah ada side skirt gitu ya. Ke bagian belakang pengeremannya pun sama, sudah pakai cakram, jadi double disc. Keren kan? Ke bagian belakang men. Nah, di bagian belakang makin kelihatan nih bedanya. Konsep futuristiknya malah justru lebih dapet dengan pemilihan LED bar yang garis tipis tapi manjang gitu. Di merek-merek lain pasti ininya kalau nggak dibikin bulat, kotak. Ini dibikinnya apa ya? Segitiga atau belak ketupat atau apa sih nih sebutannya? Itu gue aja nggak kepikiran gitu maksudnya. Gokil sih. Bagian atas ada rear upper spoiler, high mount stop lamp. Terus ada ini Stargazer X, emblemnya sini Hyundai. Terus di situ ada tulisan Prime karena basicnya memang dari Prime ya. Sini ada sensor corner juga, kamera parkir di sini. Underguard-nya di bagian belakang dibikin matte juga ya, warna silver sama mata kucing. Di bagian belakang selain futuristik, gagahnya juga dapat. Dan menurut gua Stargazer X punya desain yang menurut gua saya kalau ngomongin desain better sih dibandingin Prime, walaupun tetap ada orang yang lebih memilih Prime karena lebih murah ya. Tapi gue sih pilih ini aja lah. Nah, ini kekurangan yang selanjutnya nih. Penggerak depan katanya. Hari gini masih ada yang pakai penggerak belakang, men? Ada sih ya? Ada. Ada ya SUV yang masih pakai penggerak belakang ya? Ada. Tapi bahkan si market leader itu pun sudah mulai beralih dari penggerak belakang ke penggerak depan. Karena penggerak depan punya value yang lumayan banyak juga. Satu, mobil jadi lebih responsif. Kedua, efisiensi bahan bakar lebih bagus. Ketiga, dan ini yang penting menurut gua, bisa bikin mobil space-nya jadi lebih lega. Tidak percaya, kita ke dalam. Gue udah ada di interior dari Stargazer X dan gue langsung di baris kedua. Gue mau buktiin kalau di sini memang space-nya gede. Ini bukan cuma di mobil ini sih, bahkan di mobil-mobil di merek-merek lain yang pakai penggerak belakang merasakan dimensi jadi bertambah luas, terutama di bagian interior ketika pakai penggerak depan. Ya iyalah, karena tidak harus pakai tunneling gitu ya, karena penggeraknya semua ada di bagian depan. Di bagian belakang bisa lebih dimaksimalkan untuk ngangkut penumpang lah, jadi space-nya bisa lebih gede. Dan ini adalah opsi untuk kalau teman-teman mau pakai mobil Stargazer X-nya dibikin captain seat nih. Nambah berapa ya? Gua nggak tahu. Tapi sama Om Nugroho bisa dibicarakan, bisa free katanya. Wah, keren sih. Dengan desain dari jok yang menurut gua bagus ya.
captain seatnya sama kayak bagian depan ada jahit-jahitan merah gitu, dan dia kulitnya perforated bahkan sampai ke baris kedua ini. Nice, menurut gua keren. Bahkan di sini ada mejanya juga. Dan kalau ngomongin dimensi itu, gua punya headroom yang gede banget. Legroom juga ini masih bisa gua majuin sih sebenarnya. Gua majuin full pun ini nggak mentok ya, tapi anggaplah segini lah. Nanti kita mau cek di belakang soalnya. Bagian bawah juga kelihatan ya men. Ada sih nonjol dikit banget, dikit, nggak banyak. Jadi space-nya kerasa lebih lega aja gitu. Nggak gimana ya, nggak penuh gitu. Enak. Jadi di dalamnya tuh berasa lebih nyaman pastinya gitu untuk penumpang ya. Nah sekarang gue buktiin nih di baris ketiga nih. Aduh, yang biasanya baris ketiga dibilang untuk anak tiri karena sempit, gue di baris ketiga. Nih lu cek sendiri dah. Ini tadi gue nggak pindahin ya, nggak gue rubah-rubah. Ini masih bisa mundur, masih bisa maju posisinya. Dan ini gue masih punya space sekitar 4 jari untuk legroom. Headroom gue juga masih ada lumayan, sekitar 5-7 jari nih bisa. Ini juga bisa dibikin rebah, ada dua step gitu ya. Dan ini yang paling rebah kayaknya. Enak ada. Nyaman-nyaman aja. Jadi menurut gue sih lumayan lega sih. Terlepas dari itu semua, ya semua pasti ada kelebihan dan kekurangan. Tapi di mobil ini gue berani pastikan kekurangan yang tadi lo sebutin kayaknya bisa ditutupin dengan kelebihan dari mobil ini yang banyak banget yang di mobil lain bahkan nggak ada ya. Dari sisi entertainment mungkin masih mirip-mirip ya. Kayak model audio yang bisa terkoneksi sama smartphone. Bahkan di sini ada penunjuk arah kiblat, di tempat lain pasti nggak ada. Terus kayak kemudahan-kemudahan di steering switch ini juga lengkap semua pencet-pencetannya. Bahkan si speedometernya sudah digital ya, full TFT lah. Dengan MID gede di bagian tengah juga. AC-nya sudah digital, sudah auto climate, bahkan ada wireless charging juga. Terus ada drive mode, ada stability control. Tadi ini pakai EVT ya udah kita bahas. Handbrake-nya juga sudah elektrik, ada auto hold dan glove box-nya lumayan gede, jadi armrest-nya juga bisa dipakai berdua. Belum lagi di sini ada Bose juga. Itu penting sih menurut gua. Bose itu penting. Si audionya jadi jauh lebih bagus. Buat driver pasti suka banget tuh itu. Tapi terlepas dari itu semua, ada yang mau gua highlight sebenarnya. Selain keindahan dari warna-warna biru ini nih, yaitu adalah sensing-sensingannya men. Hyundai Smart Sensing. Ya apa sih? Kayak model gini deh. Lane keeping assist, lane following assist, yang bikin lu tetap berada di jalur yang track yang benar gitu. Terus cruise control mah udah jelas ada. Terus kayak ada model drive mode tadi udah kita jelasin, stability control juga ada, hill hold control ada, bahkan ada sampai kayak yang anti nabrak. Gua lupa namanya. Collision Voice Assist. Itu deh. Terus ada rear cross traffic alert, nah itu gue masih inget. Yang mundur mungkin di belakang ada mobil seliweran, lo bisa tahu. Ada blind spot monitor, jadi lo tahu objek-objek yang ada di daerah-daerah yang nggak terlihat sama mata di daerah blind spot gitu. Banyak ya. Dan ini yang nggak ada di mobil lain nih, BlueLink dan SOS. BlueLink lo bisa ngatur atau mengendalikan mobil dari smartphone lo dimanapun lo berada, biarpun lo terpisah jauh dari mobil, lo tetap bisa kendalikannya. Karena ada jalur internet lah. Bisa matiin mobil, hidupin mobil, nge-track mobil ada di mana. Bisa matiin dari jauh bahkan ya. Bisa. Santet kali. Yo. Terus ada SOS. Jadi ketika lo ada di keadaan darurat, emergency, lo bisa pencet itu, nanti ada operator yang akan menyambungkan ke pihak yang bisa nolongin lo, intinya itu. Itu di mobil lain belum ada tuh. Jadi kalau cuma yang kita bahas di 360 mah solusinya udah ada men. Solusinya ada di setiap parkiran yang mau lo parkir. Yo. Udah ada suara, udah aman tuh. Udah nggak butuh kamera, nggak butuh sensor parkir, nggak butuh apa-apa. Lu cuma butuh duit 2.000, Kelar. ya 5.000 nggak apa-apa sih. Kalau bisa ngasih lebih, kenapa nggak gitu kan? Oke. Ya kalau ngomongin kekurangan mah kita ngegibah nggak ada habisnya. Tapi di luar semua kekurangan itu ternyata kelebihannya banyak banget, ketutupan dah. Yang mau pesan langsung aja lah ke Om Nugroho. Yang belum subscribe boleh bantu subscribe, tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Yang mau endorse boleh, nomor gua ada di deskripsi. Thank you for watching us, tetap sehat, tetap semangat, beli mobil yuk.